Ya halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Saya Amin, founder dari Lawson Rental dan Lapak Tentang Sound. Kali ini saya mau berbagi pengalaman saya ya, bagaimana cara kita, terutama saya, men-setup sound di panggung biar nyaman buat para pemain, biar enak. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oh ya, saya mau sharing dulu sedikit. Saya itu sudah bergelut di audio sejak mungkin 2010 atau 2011, saya lupa antara itu. Saya dulu di Bali, ikut salah satu rental, terus kemudian rental itu 2 tahun kemudian jadi produsen speaker yang cukup dikenal kalau di Indonesia. 2022 saya memutuskan untuk berwirausaha sendiri, yaitu buka rental sound, yaitu Lawson Rental, dan beberapa bisnis kecil-kecil ya. Jadi saya untuk bisnis rentalnya sendiri baru saya rintis sekitar belum ada setahun ya waktu video ini dibuat. Selama proses belajar saya beberapa kali mengikuti kursus singkat untuk pemahaman basic, terus belajar dari senior. Kebetulan di Bali itu banyak expert yang saya bisa belajar ya, karena di sana entertainnya juga cukup bagus. Terus teman-teman Jakarta juga beberapa kali sering mampir ke Bali, karena di Bali sering banyak acara ya. Jadi saya banyak bertemu dengan orang-orang yang memang expert di bidangnya. Saya banyak belajar dari situ. Ya, jadi langsung kita menuju ke tips yang membuat sound yang nyaman di panggung. Yang pertama adalah SPL yang cukup. Nah, SPL yang cukup ini tergantung dari brand speakernya sendiri dan juga jumlah speaker yang dibawa ya. Jadi semakin bagus brand speakernya, tentu semakin kenceng itu semakin bagus. Memang kita nggak pakai 100% kemampuan dia, tapi dengan SPL yang cukup kita nggak bakalan kekurangan saat pemain minta volumenya naik seperti itu. Nah, terus kemudian penempatannya juga pengaruh. Penempatan, jadi sebisa mungkin saya selalu menempatkan di mana player itu dapat mendengar semua ya teman-teman. Jadi kalau bisa ya satu pemain, satu player, satu speaker monitor, itu kalau bisa. Kalau tidak bisa, saya akan menempatkan di mana semua pemain dapat mendengar. Jadi tidak ada yang terisolasi dari suara tersebut. Cara ngeceknya gimana ya? Teman-teman harus memposisikan sebagai pemain. Jadi coba saat band bermain, teman-teman naik ke atas panggung, dengerin satu-satu, geser speakernya sampai mereka dapat terutama suara high yang itu keluar dari horn speakernya. Tahu kan horn speaker? Nah, itu usahakan semua pemain dapat high yang merata, karena high itu kan keluarnya dari horn. Nah, horn itu dispersinya macam-macam, ada yang sempit, ada yang lebar. Nah, itu harus disesuaikan. Gampangnya seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian ada frekuensi respon yang memadai. Nah, ini tergantung alat lagi dan skill dari audio engineer. Kadang ada alat yang bagus, tapi karena kondisi tertentu, kondisi ruangan dan lain-lain, ada settingan yang kurang pas, frekuensi respon jadi nggak lengkap, atau ada yang lebih, ada yang terlalu kurang. Nah, ini di sini skill audio engineer juga diperlukan biar suara yang keluar dari speaker itu rata semua responnya. Jadi saat gitar main, vokal main, itu keluar dengan detail, dengan lengkap frekuensinya, itu bakal enak didengar. Tapi kalau frekuensinya ada yang lebih, ada yang kurang banyak, nah itu bakal susah didengar. Makanya kalau saya pribadi, saya selalu menyediakan preset dari rumah. Jadi umpama speaker ini sudah saya preset di mixer digital saya ya. Di mixer digital saya preset, jadi begitu di lapangan sudah tinggal saya load. Nah, itu biasanya sudah frekuensi responnya sudah bagus, sudah lengkap semua. Jadi yang naik sudah turun gitu. Yang turun saya biarin, nggak saya naikin, tapi yang naik sudah saya turunin. Jadi begitu main sudah rata semua, itu nyetelnya lebih gampang. Terbukti dengan para player yang alhamdulillah selama ini ketika main dengan kita selalu puas ya. Minta nomor telepon, akhirnya nomor telepon kita, kontak kita, itu adalah pertanda mereka senang, puas, terlayani dengan baik. Kita juga harus menyesuaikan, contoh player bass. Nah, bass itu kan butuh low yang banyak, jadi usahakan pakai speaker dengan low yang memadai juga. Contoh yang 15 in pun juga kalau bisa yang repro low-nya bagus. Kadang ada juga speaker 15 in tapi dia nggak ngerepro low dengan bagus, makanya harus dikasih speaker 15 yang merepro suara low dengan bagus. Kalau dikasih speaker 12 ya bisa terdengar, tapi nanti biasanya kurang, dia minta nambah low yang akhirnya berbahaya untuk speaker itu sendiri.
Terus selanjutnya adalah waktu ya teman-teman. Waktu ini ibaratnya gini, telinga kita itu nggak bisa begitu saja nerima suara yang datang nggak bareng gitu. Kalau suara datang nggak bareng itu ibaratnya nggak enak. Makanya saya di sini di tempat saya yang baru ini ya, saya sering menemui speaker main out yang menghadap ke stage, jadi dibalik. Yang ideal kan sebenarnya speaker dari stage menghadap ke penonton, main PA-nya ya. Idealnya kan seperti itu, tapi di sini dibalik. Memang semakin kenceng tapi malah semakin susah didengarkan bagi para player itu malah semakin susah. Makanya saya selalu menempatkan speaker selalu di depan stage, di depan penonton. Jadi player-player itu selalu mendengar dari monitor agar ngontrolnya lebih gampang, agar suaranya tidak balapan sampai ke telinga kita. Nah terus kalau wedding gimana, kan kita nggak bisa naruh speaker di atas. Nah kalau wedding berarti kita harus lihat lokasinya dulu, speakernya kita taruh di mana pemain itu tidak mendengar speaker main PA. Maksudnya speaker main PA ini tidak mengganggu stage, seperti itu teman-teman. Jadi kalau ini sampai speaker main PA ini mengganggu stage ya nanti akhirnya monitor minta naik karena suaranya tidak jelas kan. Akhirnya kalau semua minta naik ya akhirnya jadinya berisik. Padahal wedding itu kalau terlalu berisik nanti ada aja yang komplain, seperti itu. Nah hal-hal seperti ini tuh datang dari pengalaman ya teman-teman, datang dari pengalaman, nggak bisa instan, harus praktek terus, harus sering mencoba. Di speaker yang digantung saja, kalau di liner ya speaker yang digantung itu saja, yang satu garis saja speaker mid sama sub itu harus ada yang dilambatkan, salah satu antara mid atau sub yang dilambatkan biar suaranya bisa bagus. Apalagi yang speaker main PA yang dihadapkan ke stage ya ini adalah sesuatu yang bikin suara malah balapan kalau orang sini bilang ya. Itu tidak kita rekomendasikan. Ya, yang terakhir adalah distorsi ya. Distorsi ini ibaratnya kalau orang bilang kemeruwak ya. Speakernya kemeruwak, biarpun sudah kita berusaha mau di EQ mau di apa-apain, tapi memang kualitas komponen itu ada maksimalnya. Jadi kalau memang jelek banget ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kan contoh kalau kita pakai Twitter yang terlalu jelek, murah banget ya mau diapain lagi, ini sudah mentok, sudah maksimal itu. Nah itulah makanya perlunya sebuah riders ya, kalau artis itu perlunya sebuah riders. Jadi riders itu mereka sudah tahu kemampuan dari masing-masing brand, seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman player bagaimana, kalau teman-teman ya minta saja, kalau bisa kan ya minta saja brand-brand yang familiar kan banyak yang terkenal kan ya, pasti udah pada tahu lah yang familiar apa ya. Jadi itu saja teman-teman, tips dari saya yang ngobrol-ngobrol sederhana. Sore-sore hujan lagi sepertinya mood bikin konten ya, saya ngomong apa aja yang ada di kepala yang terlintas di kepala saya omongin. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman bisa menerima dan bermanfaat gitu ya. Cukup sekian dulu, jangan lupa like, comment, subscribe dan makin semangat bikin video. Sampai jumpa.